Luar biasa ya, malam ini tema Koinonia online kita adalah mengusir setan dan roh jahat. Bagaimana mengusir setan dan roh jahat? Ya, dan tentu saja mengusir corona kemarin ya, Pak Niko ngusir-ngusir corona, nggak tambah bener, tambah jadi ya, diusir. Nah, ini ada orang-orang kalau doakan orang sakit nggak tambah sembuh tambah mati lah itu. Luar biasa ya. Toronya ditengking-tengking nggak tambah bener tambah jadi ya. Luar biasa ya. Nah, masalahnya hari ini kita banyak ya banyak gereja masih di framing oleh dogma turun temurun ratusan tahun ya, dan bahkan antara satu dogma dengan yang lainnya pun mereka bertentangan. Lalu mereka mengklaim cara mereka yang terbaik, tetapi pada kenyataannya mereka ketika menguji dogma mereka gugur semua. Ya, saya termasuk orang yang menguji dogma saya. Saya hancurkan, saya rontokkan itu semuanya sampai tidak bersisa, saya bangun kembali, saudara. Ya, selama 2014 ya, selama beberapa bulan saya tiap hari selama 2 tahun malah ya, enggak berapa bulan, berapa 2 tahun loh. Tiap hari itu cuma dengar khotbah-khotbahnya orang Pentakosta, orang karismatik, orang reform, ya. Tiap hari bisa ratusan khotbah saya dengar, khotbah Stephen Tong, Petrus Agung, Layu Sakcipto lah, khotbahnya siapa lagi itu. Banyak ya. Lalu saya uji satu-satu dan saya ngerti, saudara, ternyata banyak yang meleset. Ternyata banyak khotbah-khotbah itu meleset, saudara. Karena saya uji saya kan lagi ngalami pencobaan. Ini Stephen Tong bilang apa, Petrus Agung bilang apa, Yusak Cipto bilang apa, Niko bilang apa. Banyak khotbah-khotbah ini meleset karena mereka mengajarkan uh, untuk menghindari salib. Nah, itu masalahnya kan. Makanya saya tadi puterin lagu Via Dolorosa dulu ya. Artinya itu memang jalan salib itu memang harus Anda tempuh. Apapun doa permohonanmu, kalau tujuannya adalah untuk menghindari salib, meleset. Ya, akan meleset, saudara. Kalaupun nggak meleset, itu 1 dari 100 doa atau 1 dari 1000 doamu. Jadi alias apa, random acak kebenaran, kebenaran aja, pas gitu kan ya. Tapi kan banyak melesetnya, jujur ayo. Anda nggak mau jujur kok, ya kan? Kenapa? Karena intinya Anda mau menghindari salib. Intinya itu, wah, udah selesai dah. Kita koinonianya. Intinya kan saya cuma mau ngomong itu doang hari ini. Intinya kita mau ngomong itu doang ya. Nengking setan, nengking jin, nengking apa orang kesurupan, apa segala macam. Intinya Anda ingin menghindari salib dan Anda ingin orang-orang itu menghindari salib dan Anda ingin ada contohnya bagaimana cara menghindari salib. Intinya begitu. Ya udah kita selesai koinonianya. Kita cuma mau menyampaikan itu saja. Oke. Ya, hari ini kita masuk ya dalam pengajaran kita tentang mengusir setan ya. Selama ini Anda diajarin ngusirin setan ditengking-tengking ya, karena narasi di dalam perjanjian baru ya menengking setan ya. Ya ditengking, maka Yesus mengusir setan, mengusir roh jahat segala macam. Tetapi di zaman itu tidak ada kosakata psikologi, tidak ada kota schizofren, tidak ada kosakata kepribadian ganda, itu nggak ada, saudara. Psikopat segala macam nggak ada. Bahkan pengusiran setan, kalau Anda melihat tradisi pengusiran setan dari zaman perjanjian lama, dari zaman Adam sampai dengan zaman Maleakhi, nggak ada, saudara. Tradisi pengusiran setan itu terjadi di zamannya Yesus dan para rasul. Ya, karena orang-orang yang kerasukan setan malah dianggap sebagai nabi. Yang masuk roro itu tergantung setannya setan apa, setan Baal itu nabinya Baal nanti dia. Setannya setan mana jadi nabinya sana.
Tetapi kemudian di zaman Yesus, orang-orang Yunani itu membongkar semua pikiran manusia, ya kan? Filosof-filosof terkenal, ya, masuk Stoa, ya kan? Termasuk si siapa itu gurunya Achilles itu, ya, itu masuk semua, saudara. Anda belajar tentang apa namanya eh, Plato segala macam itu di zaman Yesus itu orang-orang sudah pinter, makanya ya kemarin kan saya bilang Islam itu lahir di tengah-tengah orang yang membedakan kanan sama kiri nggak bisa, orang mau cebok aja kudu dijahit pakai batu. Yesus ya mengajarkan kekristenan di zaman orang-orang tuh berpikir dengan sangat kritis ya dan sangat terbuka seperti Paulus ya waktu debat sama orang-orang Stoa. Anda bisa lihat ya di YouTube itu ya tentang stoikism itu ya. Sekarang ini orang lagi balik ke stoikism ya. Sekarang ini lagi tren ya stoikism. Karena sebenarnya stoikism itu simple sekali ya. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang diajarkan oleh stoikism itu nggak ada apa-apanya. Mencari ketenangan diri, kepuasan batin, itu semua ada di dalam pengajaran Tuhan Yesus. Stoikisme mengajarkan dan Anda untuk mengajarkannya dengan cara manusia Anda kejar, dan itu yang sekarang banyak orang dilakukan. Makanya sebetulnya setan, jin, genderuwo segala macam ya itu adalah hasil dari rekayasa manusia terciptanya. Jadi apakah Tuhan menciptakan genderuwo? Kan pertanyaan begitu kan? Apakah Tuhan menciptakan genderuwo? Ya enggak. Karena bisa Tuhan menciptakan yang jahat. Apakah Tuhan menciptakan setan dan iblis? Enggak, saudara. Emang Tuhannya Islam menciptakan setan dan iblis? Ya kan? Apakah Tuhan menciptakan kuntilanak? Enggak. Ya, kalau Tuhannya Islam memang setan dan iblis. Jin, ya kan? Kalau Tuhan kita itu segala yang baik berasal darinya. Nah, lalu apakah setan dan iblis itu? Karena Alkitab itu dipengaruhi oleh dogma-dogma lama, tadi anggur lama dengan dogma lama. Kita ajarkan yang baru, anggur baru. Kemarin tadi malam ya Pak HW ada kasih sharing embun pagi, dari pagi ya subuh. Wah, kejang-kejang semua, Paulus sesat. Nah, itulah anggur baru. Anda harus punya kirbat yang baru untuk menerima anggur baru. Makanya Tuhan Yesus ngasih satu clue bagaimana cara menguji pengajaran itu, yaitu dengan melihat buahnya. Anda nggak bisa lihat dalam satu malam. Tetapi apa yang diajarkan di komunitas kita sudah terjadi bertahun-tahun. Buahnya apa? Kasih makan orang miskin. Wah, mencaci maki? Enggak. Ya, kalau ada orang benar nggak mungkin kita caci maki, saudara. Saya pernah caci maki Stephen Tong? Nggak pernah, saudara. Karena Stephen Tong itu orang benar, saudara. Ya, saya tidak berkata bahwa teologi reform benar. Teologi reform itu banyak yang saya nggak setuju. Tetapi Stephen Tong menunjukkan teladan hidup yang benar. Itu sangat penting, saudara. Saya mencaci maki Katolik? Enggak. Paus Francis menunjukkan teladan hidup yang benar. Mother Teresa menunjukkan teladan hidup yang benar. Saya tunjukkan, saya kasih tahu namanya kepada Anda. Ya, kalau gembala senior saya dulu nggak mau disebutkan soalnya ya, kita udah janjian nggak mau sebutin, jadinya saya jaga nama beliau ya, karena sudah diinterogasi sama TV One soalnya. Ya, TV One saya bisa tahu ya, saya pendeta ya, karena TV One sudah menginvestigasi sampai ke tempat asal saya ya. TV One aja bisa tahu, Anda nih kadang Gilbert ini memang on ya, Gilbert ini memang on. TV One aja bisa tahu, nah itu ya. Orang-orang Kristen kalau ngomong itu nggak pakai bukti, asal ngomong aja jeprak, saya kayak orang kentut sembarangan. Tut, siapa yang kentut? Bingung ya. TV One memang beda ya. TV One memang beda. Dia investigasi sampai ke alma mater saya ya. Tapi saya waktu itu ngomong sama Mbak Balkis,
yang ini aku tolong ditutup ya. Tapi dia ngomong ya, saya kan Anda pendeta dari gereja ini kan, iya tapi jangan dibuka. Waktu itu kan sempat hampir kebuka kan, langsung segat, jadi kan dia nggak sebutkan organisasinya, dia hanya menyebutkan bahwa saya seorang pendeta begitu ya. Ade Armando pun tahu kan saya pendeta, karena itu sudah diinvestigasi. Ya kan, makanya dia membandingkan antara saya dengan Saifuddin. Saifuddin bodoh, Paul Sang ini pinter. Baru kali ini saya setuju dengan Ade Armando ya. Setuju 100%. Aduh, TV One Rose, TV One Mbak Balkis. Ya waktu itu interview saya. Nah, diuji investigasi Anda tuh sama ya. Makanya pengajaran kita tuh dari buahnya. Kalau Gilbert ya kita kejar. Ya, sekarang Tony Daud ya. Sekarang Tuhan suruh saya kejar Tony Daud. Ya, kemarin Tony Gilbert ya. Sekarang tiba-tiba saya disuruh ngejar anjingnya Gilbert, Tony Daud. Wah, pengajaran yang disampaikan oleh Tony Daud itu sesat ya. Anda sedang dibawa ke dalam perdukunan di dalam gereja. Itulah sihir-sihir di dalam gereja. Ujungnya uang, saudara. Ujungnya adalah Anda dimintai uang nanti sama Tony Daud. Perpuluhan yang banyak. Ujungnya apa? Oh, Gilbert ini benar, Anda bayar perpuluhan. Tetapi Tony Daud tidak pernah sekalipun berkata bahwa orang yang tidak berdiakonia masuk neraka. Apakah Tuhannya Tony Daud nggak pernah ngajarin dia seperti itu? Saya yakin nggak pernah, karena Tuhannya Tony Daud bukan Tuhan Yesus yang kita kenal. Tuhannya Tony Daud adalah Yesus yang klinik-klinik itu, saudara. Yang ngajarkan tuyul, yang ngeliatin apa, tak lihat dulu apanya, tak terawang dulu. Wah, Tony Daud tuh sama engkongnya saya nggak beda, saudara. Dukun. Modelnya model kayak dukun. Tak terawangnya dulu nanti rumahnya. Oh itu ada ininya, ada itunya. Ya, hati-hati ya. Jadi modelnya kayak orang Islam. Setan tuyul jin yang begituan. Kalau pemahaman Anda tentang setan jin kuntilanak gunung masih seperti itu, Anda itu sedang hidup di dalam Hades. Ya, Anda sedang hidup dalam Hades. Jiwamu sedang ada di Hades. Ya, Anda sedang ada di dunia orang mati. Masih hidup kok Pak. Nah, iya, orang di zaman para nabi banyak yang masih hidup tapi jiwanya sudah di Hades. Ya kan? Ada yang sudah di Hades beneran, tapi ada yang hidup tapi jiwanya sudah turun ke Hades kayak Daud. Ya kan? Tali-tali dunia orang mati menjerat aku Tuhan. Tali-tali Hades. Tarik. Iblis, setan, roh jahat. Ingin Anda terperangkap di sana. Di framing dengan paradigma Hades. Nah, ini kata baru buat Anda ya. Paradigma Hades. Wah, ikut sini pokoknya dapat ilmu baru terus, saudara. Dan praktekan. Nah, makanya saya bilang ya, Anda sudah setahun masuk sini. Kalau Anda belum mengalami terobosan, Anda sudah mengikuti pengajaran saya, pasti ada yang salah, ya. Karena pasti ada yang salah. Paradigma Hades. Dan ada jangan gini ya, paradigma ya. Ini adalah paradigma Hades. Ini adalah paradigma paradiso. Ada paradigma Hades, ada paradigma surga. Paradiso itu surga kemarin ya, taman dewa ya. Anda sedang Anda sedang di framing oleh paradigma hadis tentang jin tuyul kuntilanak. Genderuwo 2015, 2016 ya, 2042 tahun. Ya, saya masih ngelihat yang namanya jin tuyul kuntilanak genderuwo, saudara. Karena saat itu saya masih dalam
paradigma Hades. Ingat, yang kita pertanggungjawabkan adalah paradigma loh. Jiwa kita ya. Anda mempertanggungjawabkan jiwa Anda, tempat Anda punya memori ya. Di mana ada memori, kenangan ya, ada akal budi untuk memutuskan ya. Ya, di mana di situ ada keinginan. Keinginan itu ada di tubuh ya, keinginan itu ada di tubuh. Fantasi maksudnya ya, fantasi, awang-awang ya, terawangan, itu apa? Angan-angan gitu ya, angan-anganmu, bukan keinginan. Kalau keinginan di tubuh, ya, tubuh ini kan keinginan tadi ya, lust, ya kan, sarks itu kan, lust, keinginan, hawa nafsu, ya kan. Kalau ini dari jiwa. Memori Anda, akal budi Anda, fantasi Anda. Itu ada di jiwa. Dan ini yang Anda pertanggungjawabkan. Kemudian Anda hidupnya di Hades, paradigmanya. Ya kan? Akal budi dan fantasi Anda produk dari Hades. Bahwa jin tuyul kuntilanak genderuwo itu dalam sebuah sosok fantasi yang tidak kudus tadi. Fantasimu kan nggak kudus kan? Sehingga menghasilkan fantasi jin tuyul karakter. Makanya Muhammad itu adalah produk Hades. Dia bolak-balik ketemu jin. Bolak-balik ketemu Jibril, dicekek sampai terkencing-kencing, saudara. Setiap kali Muhammad ketemu Jibril itu terkencing-kencing ketakutan, saudara. Sampai sembunyi di bawah rok istrinya. Oh, itu beneran ya. Karena paradigma Muhammad, fantasinya, delusinya, ilusinya, ya, adalah produk Hades. Beda dengan para rasul, para nabi. Makanya tidak ada rasul-rasul, nabi-nabi yang ketemu jin, tuyul, kuntilanak, genderuwo. Ya, nggak ada, saudara. Anda mati dari Adam sampai ke Yohanes. Kayaknya mati terakhir kan, rasul yang terakhir meninggal. Nggak ada, mereka ketemu setan. Ya kan? Makanya, saudara, fantasi-fantasi jin, tuyul, kuntilanak, genderuwo, ya, nggak ada di Amerika, adanya di Jawa, adanya di Nusantara, karena itu produk kuno dari tradisi nenek moyang kuno. Jin, tuyul, kuntilanak, genderuwo nggak ada di Cina. Di Cina, jin, tuyul, genderuwonya beda lagi. Ya kan? Di tiap negara mereka punya tradisi yang berbeda. Tiap tradisi punya tradisi yang berbeda. Tiap tradisi akan punya setan yang berbeda. Bahkan orang bule, orang Belanda yang pergi ke Indonesia, dia tidak akan melihat jin, tuyul, kuntilanak, genderuwo. Orang Belanda ke Indonesia, dia tetap melihatnya roh-roh, setan-setan yang ada di Belanda. Ya. Makanya orang Indonesia kalau pergi ke Amerika, contohnya Pak Petrus Agung, lihat setannya pakai konde. Ya kan? Tetapi orang-orang gereja karismatik yang sudah modern, yang sudah mengalami pendidikan luar negeri kayak Bu Iin Cipto, ngelihat setannya setan Eropa. Ya kan? Setan internet yang begitu. Kenapa? Karena kultur, cara berpikirnya tadi. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Enggak pernah. Bagaimana dengan para rasul? Enggak pernah. Yang mereka melihat adalah manifestasinya. Bentuk yang di luarnya. Karena yang di dalamnya sebetulnya bukan ini.
Anda kalau melihat jin tuyul ya, tuyul orang kehilangan uang tiap hari kehilangan uang. Ya apakah itu ada yang ngambil tuyul? Bukan, saudara. Saya mengalami, ya, saya punya uang banyak, nggak tahu habisnya buat apa. Dihitung bisa selisih, saudara. Istri saya ngalami ya, 400 juta, waktu itu 430 juta ya. Coba dihitung lagi. Dihitung, saudara, bisa kurang loh. Masa istri saya nyuri? Nyuri punya sendiri kan aneh. Terus hitung lagi dua sampai putus asa kan, bisa kurang. Kamu coba lagi dihitung lagi. Yang benar. Hitung lagi, bisa kurang, saudara. Wah, dia panik sekali waktu itu. Apakah tuyul? Ya bukanlah. Uang itu kan cair kayak air, saudara. Anda pikir Anda keluar duit 1.000, 2.000 rupiah, 400 juta itu nggak jadi banyak. Ya kan? Anda lihat ya, mengapa orang Cina itu kalau ngeliat uang logam jatuh walaupun 1.000 rupiah diambil, kantongin. Orang-orang kaya, ya, orang bule Amerika, bule Eropa, mereka tuh kalau ngeliat ada di bawah ada koin, saudara. Anda kalau ngeliat uang 1.000 rupiah jatuh gitu, keleneng di Anda lagi naik kereta atau naik trans itu kan, Transjakarta, terus ada receh jatuh diambil nggak? Malu ya. Sampai ada yang ngambil, neng itu uangnya jatuh neng, katanya apa 500 perak logam. Malu minta ampun yang ngambilnya. Malu saudara. Tapi itulah tuyul-tuyul saudara. Itulah tuyul-tuyul. Karena Anda kebiasaan seperti itu. Coba deh amatin. Nggak ada tuyul-tuyul yang dimaksud sama Tony Daud itu nggak ada, bohong dia. Dia nipu Anda. Ya, dengan dukun-dukunan di dalam gereja. Anda kalau punya kebiasaan, setiap kali ada uang logam, berapapun yang bercecer di lantai rumahmu, atau ada di sudut bagian rumahmu yang tidak ditaruh pada semestinya, ambil, saudara. Ambil, ya, taruh di gelas, atau taruh di jar, toples itu ya, taruh toples yang besar, jangan kecil, besar. Anda lihat ya, Anda kumpulin 10 tahun, Anda beli mobil satu. Jangan nggak percaya saya. Kami pernah mengalaminya ya. Wah, ini kami disiplin ya. Waktu di dalam kita, kalau kita ikut di dalam tuntunan Tuhan, ini namanya tuntunan Tuhan ya. Ajaib ya. Setiap kali kami dapat uang kembalian apapun, kami lempar ke toples itu. Ditulis si Wisely untuk anak saya kan. Lempar. Bukan kaleng ya, bukan toples tapi kaleng. Wah, anak si Wisely senang, hei dia senyum gitu kan. Semeringah. Saudara tahu, ketika dikumpulin, yang kita kumpulin di dalam kendinya itu, ya, 8 juta rupiah, saudara. Itu setahun ya, bayangin 8 juta rupiah. Ya anak kecil YC waktu itu belum 5 tahun, dia seneng ya, wah makin berat, tiba-tiba kami mengalami masa paceklik, saudara. Kami yang tersisa cuma uang di dalam toplesnya si Wisely ini, kita buka 8 juta rupiah. Jaib ya. Tiap hari kita belanja pakai uang receh itu, saudara, selama berapa bulan itu kita beli makannya dari uang receh itu. Sehingga kita nggak meminta-minta. Kita mengalami di dalam tuntunan, itu tuntunan Tuhan, saudara. Kita mengalami masa ya, kita konflik dengan keluarga besar kami, luar biasa, kesalahpahaman yang luar biasa. Tapi kami bisa diselamatkan oleh toplesnya si Wisely itu. Kita tiap hari belanja rupiah demi rupiah itu ya, sampai anak itu kalau ngitung mau belanja itu udah malu, kalau jadi dikit-dikit aja. Beli ke Hero itu ya, dulu kan ada Hero supermarket itu kan, belinya bawa uangnya bayarnya 5.000 tapi pakai logam semua. Beli apa dulu, nanti sore beli apa lagi pakai logam lagi, beli apa pakai logam lagi. Waktu itu ya nggak tahu kenapa nggak kepikir itu di bank ya. Waktu itu juga nggak tahu saya. Pokoknya sampai malu kita receh-receh. Tapi sebenarnya nggak usah malu karena kami masih muda waktu itu ya. Jadi kita masih gengsi lah, masih apa bawa receh-receh. Karena kebayang kalau receh jatuh, kita ngomongnya mengutinya kita malu. Jangan ya, jangan malu. Kalau receh Anda dari dompet jatuh, jangan pernah malu pungut. Ambil itu, itulah tuyul. Itulah tuyul dalam hidupmu. Ya, jangan kalau tuyulnya Tony Daud itu datang dalam tuyul gundul, saudaraku. Hehehe, kayak kunciran begitu.
nggak ada wajahnya. Itu tuyulnya Tony Daud. Kalau tuyul dalam paradigma sorga, ya, kalau duitmu receh-receh itu jatuh, kamu malu ngambil, itulah tuyul, saudara. Percaya saya, kamu ambil, kamu kumpulin. Kamu ya berapa tahun kemudian kamu bisa beli motor, bisa beli mobil dari uang itu. Tuyul, saudaraku. Amat ini, jangan nggak percaya saya. Ya, nanti Anda nggak ada tuyul di rumahmu. Anda kalau bayari orang, ya, jangannya nggak perlu, jangan sok-sokan rebutan. Wah, rebutan bayarin. Anda lihat, yang membayar ini orang mampu nggak? Orangnya rese apa enggak? Kemarin saya sama Pak HW di traktir ya, makan enak kemarin ya, makan enak di Den Haag. Saya nggak mau rebutan bayar, karena mereka berdua sudah membayar. Dan mereka bukan orang kere, saudara, orang mampu. Saya diem, nggak usah sok-sokan. Oh, jangan. Pokoknya saya kalau mau jalan dulu janjian nih, siapa yang mau bayarin. Kalau saya setara gini ya, sebentar, ini siapa yang mau bayarin nih, janjian saya yang bayar ya. Jangan Pak, saya yang bayar. Oke, kamu yang bayar, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kali ini saya dulu, giliran saya bayar. Kita janjian dulu supaya jangan berebut. Sebab dengan gaya Anda yang sok-sokan jadi bos, ya, itulah tuyul dalam hidupmu. Anda kelihatannya bayar satu orang, besok ketemu siapa bayar lagi, ketemu siapa bayar lagi. Kelihatannya cuma 2.000 perak, 3.000 perak. Yuk kita minum, beli Coca-Cola kita bayari, beli Coca-Cola kamu bayari. Gitu ya. Kelihatannya cuma Coca-Cola ya 1.000 perak ya, 5.000 ya Coca-Cola satu botol ya. Kelihatannya kan cuma begitu kan. Itu Anda sedang keluarin tuyul loh. Tuyul sedang curi uang Anda. Tiba-tiba uang 400 juta ya, pengeluarannya yang di atas kertas ya itu cuma 230 juta. Lalu yang 170 juta ini kemana saudara? Dimakan tuyul saudara. Anda nggak tahu kemana, nggak ingat kemana saudara. Ah kan kemarin jajanin ini, enggak itu cuma habis 50.000, kemarin Anda kumpulin ya 50.000, 50.000, 50.000 dikali sekian, tiba-tiba Anda nggak berasa, karena nggak selalu keluar 50.000, Anda nggak berasa keluarnya receh, enggak itu receh kan kemarin ngambil dari mobil. Aduh, tapi itulah tuyul dalam hidupmu, bukan tuyul gundul yang lari-lari itu tuyulnya Tony Daud saudara. Ya, ini saya ngajari Anda supaya Anda jangan percaya sama tahayul, tuyul, Mbak Yul, ya. Saya ajari Anda supaya Anda belajar berpikir sehat, supaya Anda jangan kecewa dengan Tuhan. Banyak orang-orang jadi mualaf, Alkitabnya sudah benar, si Tony Daud ngajarinya salah, maka dia jadi mualaf. Iya kan pendeta-pendeta ngajari, enggak, kenapa gereja enggak beda sama dengan Alkitab? Dia jadi mualaf, jadi orang Islam. Goblok kan? Kenapa kamu nggak balik ke Alkitab? Kalau saya mah balik ke Alkitab. Oh, saya pernah mau jadi mualaf, saudara, mau jadi Islam. Lalu apa yang saya pikirkan? Goblok juga ya, kenapa saya mikirnya malah jadi Islam? Saya bongkar Alkitabnya, saya masuk ke Alkitabnya, saya belajar sendiri. Beda Pak dengan yang diajar, emang gua pikirin. Alkitab bilang apa, saya bilang apa, pokoknya begitu. Makanya saya nggak takut dengan orang-orang gereja, saudara. Karena memang pada kenyataannya gereja banyak menyimpang dari isi Alkitab. Termasuk gerejanya Gilbert. Anda jemaatnya Gilbert, Anda masuk neraka loh. Anda nggak diajari diakonia militan cuma basa-basi, ya kerja sedikit pamernya minta ampun. Akhirnya bubar kan? Bubar karena Anda bukan jiwa Anda berdiakonia, Anda memang mau pencitraan. Kalau gereja intisari dari gereja bukan diakonia, Anda sedang menjalani jalan menuju ke neraka. Nggak ada yang khotbah gini cuman saya, saudara. Saya belum ketemu lagi yang khotbah kayak begini. Kemarin Pak Hawi lebih tajam lagi. Coba lihat ayatnya pasti dilewati bener. Bener, tapi emang beneran saudara dilewatin saudara. Setiap kali orang baca Matius 25, ya yang tentang itu ya, pasti ayat 46-nya dilewatin, gak dibaca. Heran, saya juga heran. Kenapa kamu enggak baca sih? Kenapa kamu enggak baca? Anda jemaatnya juga lalai, kenapa nggak diterusin bacanya? Pak, tolong diselesaikan Pak bacanya Pak sampai 46. Harusnya kan begitu Anda jadi jemaat kan.
Anda nggak ngingetin. Ngeri Saudara. Ya, ngeri. Serem ya. Eee, serem. Tapi begitulah, karena apa? Karena itulah agama termasuk di dalam Islam. Kalau dalam Islam itu sudah jelas, Muhammad paradigmanya paradigma hadis, makanya ngelihatnya setan tuyul jin. Anda ketemu sama orang NASA, setan tuyul jin, ketawa terbahak-bahak mereka. Itulah pikiran orang tolol, katanya orang NASA ini kan. Anda ketemu sama si Jinping itu ya, itu pikiran orang tolol. Anda ketemu sama Elon Musk. Kenapa Elon Musk nggak jadi invest di Indonesia? Soalnya orang Indonesia masih percaya tuyul jin sama genderuwo, saudara. Yang produk khilafah itu. Mendingan di Thailand. Wah, ya kan? Kenapa? Kalau di Thailand itu jinnya bisa jadi-jadian. Enggak ya, bercanda ya. Kalau Elon Musk itu nggak jadi investasi itu karena khilafah ya. Karena itu jelas ya. Itu jelas. Karena khilafah. Satu, setahu saya Elon Musk itu orang Yahudi. Ya. Dan Indonesia adalah negara yang tidak mau bergeming dari khilafah. Arab Saudinya sudah membuka, ya, orang-orang di seluruh Jazirah Arab sudah mau menolak khilafah, tapi Indonesia malah mau kembali ke khilafah. Turki, kenapa Turki ditolak dari Uni Eropa, saudara? Nggak diterima. Karena Turki seharusnya mereka menolak khilafah, tetapi malah Uni Eropa ini kan korban dari keganasan khilafah kan. Marah Uni Eropa karena semua dananya dari Turki. Itu ya. Tapi itu memang produk ya. Produk jin tuyul genderuwo itu. Nah, saudara balik lagi. Tadi tuyul sudah kita bahas ya, tuyul ya. Artinya jangan sok-sokan bayar-bayari orang, kecuali Anda dibayari terus ya gengsi ya jangan, bukan masalah gengsi. Kalau Anda tidak punya uang, terus Anda dibayari terus, kita harus bilang, stop, aku nggak mau pergi lagi, aku nggak punya uang, nggak, aku nggak mau dibayarin terus. Mendingan makan di rumah saja, murah meriah. Anda yang maksa, takdir mereka. Kita juga mentalnya jangan mental dibayari juga ya, jangan mental dibayari terus. Tapi jangan usah sok-sokan berebut bayarin. Tapi kalau memang Anda lebih mampu dari yang lain, dan Anda yakin mampu, ya kemana-mana Anda yang bayarin nggak apa-apa, nggak usah kepikiran juga. Anda diberkati toh. Hanya kan Anda punya perhitungan, budget bulan ini saya bayar-bayari orang misalnya 3 juta. Anda tetap harus budget ya. Kita nggak berlama-lama di tuyul. Tapi Anda ngerti yang saya maksud ya, paradigma tuyulnya itu. Sehingga itu nggak perlu ditengking-tengking. Wah, di dalam nama Yesus aku urapi dompetku, nanti dikasih minyak urapan, goblok. Minyak urapan itu bukan ditaruh di dompet. Minyak urapan itu di dalam perjanjian minyak baru, minyak urapan itu hanya bagi orang sakit, saudara. Itu sama saja ketika anak saya sakit, tak urapin badannya, pakai minyak kayu putih, pakai minyak tawon, minyak tawon kalau lagi itu diurapi itu, saudara. Dengkulnya kemarin Pak Aw itu kan diurapi sembuh ya. Kasih kasih araknya itu sembuh Pak Aw langsung itu. Besoknya langsung mending, 2 hari udah nggak pakai tongkat. Itu diurapi, saudara. Di perjanjian baru Anda tidak akan melihat yang namanya dompet diurapi pakai minyak, onta diurapi pakai minyak. Zaman sekarang, Pak Yakub Sulistyo itu, penganut Yahweh itu ya, mobil, bagaimana cara mengurapi mobil dengan minyak? Saya sampai ngekek guling-guling, saudara. Bagaimana cara mengurapi mobil dengan minyak? Hati-hati kamu tabrakan ya. Kalau Anda mengurapi mobil dengan minyak, ya hati-hati setir mobilnya jangan diurapi. Anda nanti lagi belok begini, melintir setirnya. Dikasih minyak, saudara. Jangan ya, nggak ada minyak urapan itu buat mobil, buat pintu. Saya dulu ikut-ikutan ya, sampai 2016, saya masih ikut-ikutan ngurapin pintu pakai minyak, saudara. Sampai akhirnya saya dibukakan oleh Tuhan. Minyak urapan itu hanya bagi orang sakit, dul. Saya baru nyadar, oh iya Tuhan, Tuhan. Saya baru ngerti itu. Tiga, ya tiga.
Yesus cerita tentang orang Samaria yang baik hati, mengurapi orang itu ya. Dikatakan juga bahwa Yesus mengurapi yang sakit itu dengan minyak. Dan yang ketiga di dalam Yakobus, barang siapa sakit datang ke penatua ngurapi dengan minyak sambil mendoakan. Yang lain nggak ada, saudara. Ya bahkan Anda mau ditabiskan jadi penatua pun nggak perlu. Di zaman Yesus, pentabisannya itu bukan dengan minyak, saudara, dibaptis di Sungai Yordan. Yesus itu ditabiskan dengan dibaptis di Sungai Yordan. Ya. Nah, nanti kita tanggal 1 sampai tanggal 9 September ya. Ayo segera daftar ya. Segera daftar karena kita harus cepetan daftar supaya kita dapat tempatnya enak ya. Nah, kita booking. Tanggal 1 sampai 9 September ya. Cuman 1.950 US. Segera daftar ke nomor ini ya. Sebentar, nomornya mana tadi? Nomornya ada di sebentar. Oh ini temu. Oke, sudah saya tampilkan tuh. Lalu apakah itu kuntilanak? Ya, kuntilanak adalah roh kenajisan. Karena pikiranmu cabul, saudara. Kuntilanak itu akan mengajak Anda berhubungan seks. Ya, fantasi-fantasi. Dia wanita cantik dan Anda kemudian nafsu. Ya, terus katanya kemudian katanya malah ngajak Anda apalagi untuk kemudian di tepi sungai, terus Anda nyeblung ke situ segala macam. Terus ada lagi kuntilanak yang bawa anak yang nakut-nakutin Anda. Dan segala itu adalah sebuah hawa nafsu kenajisan karena hidup Anda penuh dengan hawa nafsu. Ya, termasuk saya. Waktu saya baru dipulihkan, ya, kita lagi honeymoon itu ya. Tetapi masih tersisa fantasi-fantasi yang najis dalam hidup saya. Sehingga bolak-balik lihatnya kuntilanak, saudara. Ya, kuntilanak adalah fantasi yang najis. Makanya kadang-kadang bawa bayi ya kuntilanaknya ya. Namanya kuntilanak ya. Kadang-kadang bawa bayi. Itulah fantasi-fantasi yang najis. Nah yang pernah saya lihat bayinya itu nongkrok di pundak istri saya waktu tidur. Ya. Nah itu adalah fantasi-fantasi yang najis. Nah nanti cerita lagi genderuwo, nanti tak terangkai ya, tak ceritain ya. Ternyata penglihatan itu tuh ada artinya. Genderuwo, saudara. Genderuwo itu adalah intimidasi dalam hidupmu. Ya, Anda melihat sosok yang besar di dalam psikologis Anda, di dalam alam bawah sadar Anda sedang mengalami intimidasi yang luar biasa. Makanya dia bisa tampil dalam satu delusi Anda nyata, delusinya itu nyata, ilusinya itu nyata dalam sebuah gambaran. Kadang Anda terintimidasi. Dan itu adalah hasil dari Anda sendiri. Makanya orang-orang Eropa walaupun mereka tidak percaya Tuhan, karena mereka tidak mau terintimidasi, saudara. Manusia mereka kuat, roh manusia kuat sekali. Dia lawan semuanya, nggak akan lihat. Tetapi di dalam masa-masa tertentu dia akan melihat bayangan gelapnya dia sendiri. Nah kalau di Jawa namanya genderuwo, bentuknya genderuwo, pakai sarung, bertaring. Tetapi kalau di Barat enggak. Bayangan hitamnya itu adalah dia sendiri, dia tahu. Dan dia ngerti sesadar-sadarnya itu adalah bayangan, itu sisi gelapnya dia. Nah, Dr. Jekyll and Mr. Hyde ya. Ya kan, Mr. Hyde and Dr. Jekyll itu kan salah satu film fantasi orang schizofren kan. Tapi itulah gambaran bayang sisi gelapnya dia. Kalau orang-orang barat sudah mengerti tentang psikologis ini sejak abad ke-18 sudah ngerti. Tapi orang-orang Indonesia kan nggak ngerti. Orang-orang Indonesia baru tahu tentang psikologis ini kan tahun 1950-an ke atas, saudara.
baru ngerti dunia ini kan, baru tren-trennya ini kan 1980-an, baru istilah-istilah yang aneh-aneh itu saya baru ngerti malah setelah saya kuliah ya, istilah aneh-aneh itu kan. Apalagi saya itu ya apa kalau saya dulu suka baca bukunya ini ya, Sidney Sheldon itu kan, orang-orang yang berkepribadian ganda, penyakit ini. Itu bagus ya dulu ya, orang-orang barat ini memang kalau memberikan deskriptif itu bagus. Nah itu ada sebuah fantasi-fantasi hasil delusi Anda. Lalu gimana diusir dong? Bisa diusir. Kalau orang-orang yang berpendidikan, dia nggak akan pakai kembang, saudara. Nggak pakai kembang dimandiin, di apa, apalagi diusir pakai minyak urapan segala macam, nggak perlu. Terus pakai apa itu? Pakai kertas ditulis ayat-ayat, ya. Pakai kertas ditulis ayat-ayat begitu ya. Itu nggak perlu, saudara. Benar. Tapi itulah kenyataannya kan. Ya, itulah kenyataannya yang kita lakukan sebagai gereja. Nakut-nakuti jemaatnya juga akhirnya kan. Oke, lampunya jatuh. Pak Awe belum sempat lihat studio saya yang di lantai 3 ya. Nah, itu kenyataan ya. Genderuwo adalah intimidasi, sisi gelap dari hidup Anda yang tiba-tiba keluar dan Anda nggak bisa atasi. Di tahun itu saya ngelihat semuanya, saudara. Genderuwo, kuntilanak, tuyul, satu lagi pocong, roh kematian. Ya, roh kematian, keinginan untuk bunuh orang sama bunuh diri, saudara. Ya, roh kematian, keinginan untuk bunuh orang sama untuk bunuh diri. Kita belum baca ayat ya. Coba Bang Ardo, tolong baca Markus 5 ya. Markus 5 ayat 1 sampai 20. Silakan Bang Ardo. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirangkai, tetapi rangkainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu.
Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, kakaknya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluar orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang kakinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang kakinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus, menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, oke, luar biasa ya. Ini ada orang Islam nantangin saya debat. Tiap hari saya live ya. Anda kalau mau debat sama saya kudu nampak muka. Ya, saya nggak melayani orang yang tidak nampak muka. Ya, gitu ya. Muhammad pun kalau mau debat sama saya, tak ladeni. Cuman Muhammad itu kalau bangkit dari kematian, minta debat sama saya, langsung minta mati lagi, saudara. Percaya saya, Jibril sudah ngomong sama saya tanya sama Jibril ya. Jibril, kenapa Muhammad tidak berani ketemu saya? Itu Muhammad itu kalau hidup lagi, ketemu kamu minta mati lagi. Nabi Paul. Bilangnya begitu ya. Apa memang begitu ya, Muhammad aja kalau ketemu saya minta mati lagi, nggak sanggup, saudara. Itu Menteri Agama saja nggak berani debat lawan saya, kan sudah disampaikan sama para wartawan kan. Lalu jawabannya kan nengok-nengok mana-mana kan. Intinya nggak berani. Menteri Agama saja, Gus Yakut nggak berani debat lawan saya. Sekalinya ada Ustadz orang Muhammadiyah itu ya, ketua Muhammadiyah Jawa Timur ya, siapa itu Masihud atau siapa namanya, debat ya, masuk ke tempat kita yang ngajak saya debat. 3 sesi KO telak, saudara. Kesimpulannya adalah Al-Quran adalah sumber segala bencana. Kedua, kesimpulannya adalah Allah adalah tukang becak. Lucu kan? Allah itu hanya tukang becak, intinya begitu, hanya sekelas tukang becak. Allah bukan karena Melkior Ledeker yang menobatkan Allah menjadi Tuhan. Ya, kita sudah pernah ya berbuat itu sampai heboh sampai 400.000 viewer itu ya. Sampai itu dibahas sama TV One kan. Tapi gitu ya. Jadi ada orang Islam boleh masuk sini tapi tampak muka ya. Nah, kita balik lagi tadi ya. Lihat ya. Kalau Anda lihat tadi ya. Orang gila ini ya. Sekarang kita ngerti bahwa ini orang schizofren. Legion karena kami banyak, alternya banyak. Tetapi salah satu alter itu mereka mengajak si legion ini pergi ke kuburan.
dia senang di kuburan. Ya, karena mereka senang dengan kematian. Sesuatu yang mati, dan dia ingin mati sebenarnya, saudara. Nggak tahan, dia ingin mati. Makanya orang-orang juga sama ya, kalau Anda ngelihat pocong, ya, itu kan setan Jawa kan, setannya Islam pocong itu kan. Itu adalah setan, adalah kematian. Dia ngajak mati, saudara. Anda hawanya tuh pengen bunuh orang atau Anda kepengin mati, nggak tahan. Saya ngalami, saudara, pengen mati. Ya, makanya hati-hati. Dan itu bukan ditengking-tengking, yang dengan cara yang nggak benar ya, apalagi sampai didengak-dengak begitu. Anda hardik, mengapa harus menghardik? Nah, kita bahas satu-satu ya. Anda harus menghardik itu. Bentar, bentar. Saya share screen dulu ya. Mana tadi ya? Bagian terakhir ya. Nah, jadi Anda sekarang tahu ya, ini coba saya kasih ini ya, kasih kesimpulan dulu sedikit ya, supaya Anda ngikutin, karena kita sudah di bagian terakhir. Salah paradigma ya, paradigmanya Hades, paradigmanya Firdaus, paradiso ya maksudnya ya, paradigma kerajaan sorga. Paradigma Hades, Anda bilang tuyul. Ternyata tuyul ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak disiplin dan remeh-temeh. Makanya tadi solusinya apa? Kalau ada uang, logam, receh jatuh punyamu, ya kalau punya orang lain ya jangan. Tapi kalau Anda ketemu di jalan, ya diambil. Ya. Tapi kalau itu di bis, itu uang Anda, ambil. Jangan pernah malu sekalipun. Karena mentalitasmu malu itu yang akan mempengaruhi kehidupanmu sehari-hari. Lawan. Jatuh. Mbak, receh itu. Dolarnya jatuh, Mbak. Ambil aja. Wah, sayang nih. $1.000. Nah, jangan ya. Ambil. Jangan pernah malu, receh-receh itu. Sekalipun Anda harus jongkok, Anda harus jongkok. Jangan nungging ya, nanti Anda dibully, jongkok, pungut. Kalau enggak Anda berlutut, ya kakinya satu, ya, ini ya, ambil begini, pungut. Kakinya satu berlutut, satunya di gini. Supaya Anda jangan nyembah orang lain. Nah, itu kan juga nggak enak. Karena saya kasih tahu Anda cara mengatasi rasa malu itu. Ya, caranya kakinya satunya di begini, satunya begini. Jangan begini ya. Ambil ngumputin begini, nanti Anda jadi idem pelayan seksi. Apalagi kalau Anda pas pakai rok mini lagi. Makanya jangan suka pakai rok mini ya kemana-mana ya. Kalau di Indonesia itu jangan pakai rok mini. Karena bukan apa-apa. Karena orang-orang Islam ini matanya hijau. Ya, jangankan lihat rok mini, Anda pakai ada kambing aja, mereka langsung tegang, saudara. Ada kambing telanjang aja tegang, apalagi lihat Anda pakai rok mini. Apalagi wanita-wanita Kristen cantik-cantik. Jangan ya. Tapi cara kakinya Anda tekuk begini ya, caranya ya. Makanya jangan pakai rok mini ya. Nah, tapi jangan membungkuk juga, jangan model begini ya. Jangan Anda ambil begini. Ya, karena nanti Anda dibully nanti. Ini yang terbaik, cara ngambilnya. Sehingga Anda nggak malu. Kalau mereka membuli Anda, nggak apa-apa. Anda selalu ingat, uang ini nanti suatu ketika yang akan selamatkan Anda dari masa paceklik, atau kedua, uang-uang inilah yang nanti akan jadi beli motor baru buat Anda. Ya, atau yang ketiga, berapa tahun kemudian jadi mobil baru. Saya setahun ngumpulin logam itu jadi 8 juta, artinya sudah hampir kebeli motor satu kan. Motor kan satu harganya berapa sekarang? 12 jutaan kan. Hampir kebeli motor satu. Iya kan? Terus tadi yang namanya kuntilanak. Nah, ini bersihin dulu ya. Kuntilanak.
Ini ternyata adalah roh najis. Roh najis cabul jinah. Ya. Makanya Anda akan dibawa ke sana. Terus tadi genderuwo. Ternyata ini adalah intimidasi. Dari apa? Ketakutanmu sendiri. Ketakutan dari kegagalan, ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kamu kamu takut nggak punya jodoh, ketakutan akan sesuatu dalam hidupmu, ya, atau ketakutan dengan masa lalumu. Kamu punya bayangan di masa lalu, itu akan menjadi genderuwo surga hitam yang besar yang akan menindah. Namanya tindisan, kadang-kadang genderuwo ini yang suka nindis kamu kan. Itulah intimidasi, ya. Terus tuyul, pocong. Ini adalah roh kematian. Anda ingin bunuh diri, ingin bunuh orang, pokoknya hawanya pengen bunuh. Ya. Dan tadi ya, ini Anda sudah dapat ini ya. Kenapa selalu pengennya kuburan? Karena ini adalah ambience. Kemarin sudah belajar ya, Diamond ini adalah sebuah ambience ya. Ada lagi diabolos, ya. Ada lagi diabolos. Diabolos itu sama setan, ya, urutannya nanti. Ini dulu ya, pegang ya. Sekarang ini kan kudu kita tengking, ini macam-macam lagi ya, nanti ada leak lah, ada segala macam. Saya ceritain simpel dulu aja, ya, yang ini dulu. Ya, nanti ada lagi yang simbol kekuasaan, apa segala keserakahan ya, macam-macam. Tapi itu ya sebenarnya adalah simbol-simbol yang hari ini baru Anda ngerti. Tetapi di zaman 2000 tahun yang lalu, zaman Yesus, itu cuma dikasih tahu roh jahat, ya, demon, diabolo, atau pneuma, roh jahat, atau Satan, ya. Oh, ini ditengking-tengking, sampai didengkek-dengkek enggak keluar, saudara. Sampai ada orang katanya kerasukan pocong, diinjek sama pendetanya, saudara. Saya pernah masuk ngajar di sekolah Alkitabnya GBDI ya. Ada yang kerasukan, sama siswa-siswanya tuh didengkek-dengkek, digebukin, saudara, pakai anduk basah itu ya. Jangan nanti mati, pergi semua, masuk semua ke sekolah, ke kelas. Biar si pembinanya yang ngurus, pembina asramanya sama pendeta, kan pendeta semua di situ kan, 3 orang pembinanya ngatasin, yang lain masuk kelas. Terus saya pulangnya gimana? Udah Pak, udah sadar. Orangnya mana tadi? Gimana? Iya Pak, saya kangen papa saya Pak, saya kangen sama keluarga, pengen pulang. Simpel ya, jangan malah ditengking-tengking, nggak bakal keluar. Saya mah kalau ngusir setan mah sekali aja keluar. Kalau nggak keluar ya saya yang keluar. Enggak ya, enggak begitu ya. Keluar. Yakin keluar ya. Suatu ketika saya sering cerita ya. Kita dulu waktu kuliah atau pelajar itu ya, kita nggak ngerti tengking saudara. Nggak keluar. Malah gulet akhirnya lagi persekutuan doa malah gulet karena ini anak ini kan anak muda, anak remaja. Makin ditengking makin jadi, saudara. Wah, harus kita tengking ada yang katanya sampai 5 jam. Aduh. Makanya Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus bilang, di manakah imanmu? Gini-gini aja enggak keluar. Karena kamu enggak punya iman. Nah, iman kata kuncinya ya tadi, iman. Oke ya. Nah, ini sampai sini. Lalu saudaraku, bagaimanakah cara mengusirnya? Di zaman Tuhan Yesus, Anda hanya cukup dengan menghardiknya, saudaraku. Dengan mantap. Kenapa dibilang menghardik? Kalau menghardik, dalam nama Yesus keluar. Nah, itu Arjuna, saudaraku. Dalam nama Yesus, aku perintahkan roh jahat keluar. Tok, 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 tok. Menawi ngangi sampean meniko. Jangan begitu, saudara. Anda kalau nengging setan itu dengan kuasa yang mantap gitu loh. Dengan seperti seorang lelaki sejati. Dalam nama Yesus, iblis keluar. Tapi Anda nggak perlu sampai jejeritan. Akhirnya setannya tambah jadi makin, nanti Anda malah kesurupan sendiri kayak setan.
Mengapa bisa menular? Karena itu adalah sebuah ambience. Makanya saya kasih tahu Anda dulu ya. Ada namanya satana, ada namanya diabolos. Ya, ada yang namanya satana, diabolos, satu lagi tadi ada diamond. Ini adalah sebuah ambience, suasananya. Satana dan diabolos. Satana adalah sebuah isme ya kan. Diabolos adalah isme yang masuk merasuk. Isme yang merasuk langsung. Apa ya namanya ya? Isme itu di kayak barang dagangan dijejer ya kan, komunisme. Kan dari komunal jadi isme. Komunalnya bagus nggak bagus, ismenya nggak bagus. Liberal bagus, liberty bagus, tapi begitu jadi isme nggak bagus saudaraku. Humanity bagus saudaraku, begitu jadi isme nggak bagus. Ya, ini kan semua ajaran dalam Kristen kan, komunal, liberty dan humanity kan. Itu ajaran dalam Kristen dalam Alkitab. Tapi begitu jadi isme, karena begitu isme komunal dia akan menolak liberal, akan menolak liberty. Begitu dia ada komunal dan liberty, dia akan menolak humanity. Humanity akan menolak yang ini juga di atasnya. Padahal kekristenan mengajarkan ketiganya harus seimbang. Sosial, jadi isme. Nah, itu adalah barang-barang dagangan itu dibiarkan. Nah, kemudian diabolos ini adalah isme yang merasuk ke dalam manusia itu. Termasuk Islam, jin Islam. Jin Kristen dulu pernah saya lihat di YouTube ada jin Kristen ditengking-tengking. Tahu nggak kenapa jin itu bilang saya kerasukan jin Kristen? Ini orang sok-sokan mau nginjilin orang Islam di masjid, saudaraku. Konangan sama yang lain di musola apa di masjid. Mau dilaporkan polisi langsung dia jadi, saudaraku. Kerasukan jin Kristen katanya, kemasukan jin Kristen. Ada itu videonya sampai heboh tuh. Saya sampai ketawa terbahak-bahak. Ini mau orang ketakutan. Saya bilang begitu. Tunggu sampai begitu rupa. Coba ketemu saya. Langsung sembuh nggak pakai lalau. Cuma tak bisikin. Jangan khawatir. Ada apa tak packing kamu. Kalau perlu lari ke Jerman nanti tak urusin suakanya. Langsung sadar dia langsung. Coba ketemu saya. Ketemunya. Aduh ketemunya kayak Tony Daud sama Gilbert yang langsung kerusukan. Takut ya. Makanya nanti di sini orang-orang yang kerasukan ini, ya, saya kerasukan Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah sebuah cerita ya, dan itu adalah isme. Ya, Anda kerasukan roh Sangkuriang, ada yang lagi kerasukan rohnya siapa, itu adalah sebuah isme yang kemudian secara personal, ya, masuk dalam dia secara personal. Makanya kalau Anda lihat orang yang kerasukan roh komunis, ya rohnya siapa gitu kan, mau begitu, dia sangat mauis banget ya. Anda harus hardik dia, supaya dia sadar, supaya dia kaget, dihardik. Dihardik. Tetapi kalau Anda tidak punya kuasa, kenapa Anda punya kuasa menghardik itu? Karena ada kuasa dari Tuhan Yesus, ada iman. Kuncinya di sini adalah iman, saudara. Anda menghardik itu pakai iman, karena Anda punya iman. Kalau Anda tidak punya iman, Anda kalah, saudara. Dihardik balik sama dia. Anda mau menghardik isme-isme yang dalam tubuhnya orang, yang sudah merasuk orang, roh Jonggrang lah, rohnya siapa itu, roh kidul lah, rohnya Nyi Blorong lah, siapa segala macam. Aku kerasukan. Anda menghardik dia, malah dihardik balik sama dia kalau Anda nggak punya iman. Contohnya siapa? Anak-anak sekewa yang kerasuk, yang ikut-ikutan ya. Anak sekewa, ingat nggak anak-anak sekewa? Anak sekewa ya, sekewa. Kisah Rasul 19 ayat 14 ya. Oh, lompat bentar. Kisah Rasul 19 ayat 14. Lihat ya. Kisah Rasul 19 ayat 14. Ya, anak-anak sekewa. Ya, tolong bacakan 13 sampai 20 ini. Bang Ardo. Ada nggak nih Bang Ardo? Iya Pak Paul. Ya, Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Oke Pak Paul ya, Kisah Para Rasul 13 ya. Kisah Rasul 19 Oh, ayat 13. 13 sampai 20.
ayat 13 sampai 20. Oke. Kisah Para Rasul 19, kita mulai ayat 13 sampai 20. Oke. Juga beberapa kukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberikan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Kewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Luar biasa ya. Kembali ya. Orang ini ikut-ikutan, saudara. Ya, ikut-ikutan mengking. Tapi dia nggak punya iman. Dikejar, saudara. Tadi roh jahat ini kan sudah merasuk dalam pikirannya orang itu kan. Sampai orang-orang kalau sudah terpengaruh dengan ini tadi. Roh najis atau roh jahat ya. Tadi kan satana tadi kan adalah ismenya yang sudah terpapar. Cerita kisah Roro Jonggrang, kisah tentang nyanyi Ratu Selatan. Ya kan, itulah satana kan. Diabolos itu adalah isme yang masuknya. Oknum yang masuknya. Ya. Lalu diamond itu adalah ambience. Misalnya pemujaannya, ritualnya, suasananya. Ya, itu adalah ambience-nya. Kalau ambience-nya jadi, ya mudah sekali masuk. Lalu ada roh-roh najis, roh-roh jahat yang berupa manifestasinya. Nah, manifestasinya ini kan pneuma kan? Apa pneuma itu? Ada sebuah pengaruh kan? Angin. Pneuma itu artinya angin ya. Apalagi pneuma atau ruah. Artinya angin ya. Sebuah pengaruh. Dan itu menjalar. Kenapa menjalar? Karena itu adalah sebuah pneuma. Dia menjalar. Ambience itu. Suasananya. Sama seperti kalau suasana sedih. Anda lagi senang-senang tiba-tiba Anda ditonton film. Ya kemarin saya nonton film, kasihan sekali orang ya sampai anak nangis ya. Wah kalau anak nangis seneng saya ya, tak peluk ya. Waduh, wah seneng pembati kan. Waduh dipeluk-peluk kan sama saya. Udah jangan nangis sudah. Nanti aku ada bersama denganmu kok. Tak bilangi begitu ya. Saya seneng kalau lagi nonton film sedih-sedih si anak nangis. Tapi itu menjalar ya ke suasana begitu. Ini biasanya kalau lagi nonton bareng sama si Miracle ikut nangis juga, menjalar soalnya kan. Suasana itu menjalar dan bisa dibangun.
bisa dibangun dengan ambience. Makanya kalau di gereja-gereja, saya suka ya dengan salah satunya Pak Timotius Arifin ya. Itu saya lihat bagus ya. Oh ini kalau yang bagus-bagus, ini salah satu orang karismatik yang bagus ya Timotius Arifin ini. Pemain musik diam, semua diam, diam. Karena ini bukan sugesti, ini kuasa Tuhan. Diam, semuanya diam. Diam, dia bangun ambience ya saudara. Musik memang membangun ambience, tetapi seringkali musik mendramatisir. Makanya disuruh diam sama Pak Arifin waktu itu. Bagus ya, bagus. Ya, itu harusnya begitu, harusnya salah satu teladan yang bagus. Dan Pak Arifin ini ya, semua barang-barang mewah dia dikasih-kasihkan ke orang ya. Sekarang hidupnya sederhana, kata muridnya, kata wakil gembalanya ya. Wakil gembalanya kemudian saya cukup dekat dengan wakil gembalanya. Pak Arif ini salah satu yang pernah menubuatkan saya ya, yang pernah menubuatkan saya tentang apa yang terjadi hari ini. Jadi saya melihat ini cukup oke juga nih Pak Arifinya. Ya selanjutnya saya nggak ngerti ya, karena saya nggak sehariannya dengan beliau juga. Tetapi itulah menular. Ruah. Ambience itu bisa mengalir. Nah, Anda harus punya iman yang kuat, saudara, untuk menghardik itu. Diam, tenang, harus bisa begitu. Tapi Anda kalau nggak punya iman, wah dikejar balik sama mereka. Kenapa? Imannya itu apa? Kita balik lagi. Apakah iman yang dimaksud? Iman kan berasal dari rema. Ya, mana tadi? Hilang lagi. Iman kan berasal dari rema, saudara. Iman itu berasal dari rema. Anda harus punya rema. Rema itu dari mana? Dari logos. Ditambah agape. Ini pelajaran sebelumnya ya, jadi Anda kudu ngikutin yang sebelum-sebelumnya. Kalau Anda bingung, Anda ikut kelas evangelis dan apologetik. Anda daftar, nomornya sudah ada di YouTube Anda itu, tertera di layar Anda. Iman itu berasal dari rema itu dari logos dan agape. Yaitu prakteknya adalah diakonia kan. Makanya kalau Anda pelit, nggak bisa Anda lakukan ini. Orang pelit tak jamin Anda malah kesetanan, kerusuk. Kalau Anda pelit, Anda jangan coba-coba ngusung setan, nggak usah. Kalau Anda pelit, nggak usah. Dan kalau datang ke saya pertama kali tak suruh apa diakonia. Ya, untuk mengisir satan, diabolos, demon, tadi roh najis ini, Anda harus menghardik. Ya, dihardik dengan iman. Untuk Anda punya iman, itu tadi, makanya Anda yang kedua ini, Anda harus punya rema, yang berasal dari logos dan agape. Logos, Anda baca firman Tuhan, jangan ngawur. Jadi roh najis aku tengking. Nah itu Anda nggak baca logosnya. Roh najis apa roh perzinaan, roh percabulan aku tengking. Lalu Anda sambil nengking-nengking, Anda sambil olala bebe. Ya enggak bisa. Semua dosa, semua kejahatan, semua setan bisa kamu tengking kecuali yang namanya cabul sama jina. Anda yang kudu lari. Anda tiap malam di Alexis, Anda mau nengking-nengking roh cabul. Edan apa? Wah aku tutup bungkus dengan darah Yesus, aku pergi ke sana ke dalam. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Ya, nggak akan benar. Akhirnya Anda berzina juga. Anda larikanlah dirimu dari percabulan, dari perzinahan. Nggak bisa ditengking, makanya Anda kudu punya logos. Kudu ngerti firman Tuhan bilang apa. Kalau Anda ngerti yang begini, nanti Anda cepat. Ya, jadi pertama Anda hardik. Tapi untuk menghardik Anda kan harus punya iman. Iya kan? Kalau Anda nggak punya iman nggak bisa, saudara. Untuk menghardik apa yang mau dihardik. Dan waktu menghardiknya jangan sampai bergulat lama-lama, tandanya Anda nggak punya iman. Hanya dengan sepatah kata saja. Dalam nama Yesus kamu keluar. Kalau Anda keluar, Anda coba lagi nggak keluar, berarti ada yang salah sama Anda udah berhenti aja situ. Berhenti, jangan diterusin. Udah ngotot-ngotot nggak keluar, ada nama Tuhan, jadi rusak. Orang Kristen jadi rusak. Nongking gitu. Waduh gini. Nah yang dilakukan oleh Tony Daud itu adalah klinik. Bagaimana orang-orang kelenteng melakukannya gampang. Kalau Anda ada mengalami begitu, ya bagaimana mengalahkan ambience-nya? Dirubah cat warna rumahnya.
ya kan? Suram, bikin warna biru atau warna putih yang terang, buka jendelanya, feng shui itu loh, rubah ambience-nya, ya. Tetapi sebenarnya ada yang paling efektif apa? Kenapa bisa rumah itu suram? Karena di dalamnya sudah ada kuasa kegelapannya dan kemudian ambience itu memperkuat. Makanya pertama kali buka jendela, buang semua barang-barang dari rumah. Itu yang Tuhan perintahkan sama saya ya. Pak Paul, itu semua barang di rumah buang semua Pak Paul, kasihkan ke persembahkan buat Tuhan. Wah, semua tak buang semua saudara. Semua barang di rumah saya, tidak satu pun yang tersisa. Kecuali satu tilam, satu selimut bodol itu, apa bed cover. Ya, karena ketinggalan waktu itu nggak katut, mau dibuang terus kita tidur gimana? Udah kita gelar di situ. Terus saya dikirimin sama Bu Aning waktu itu ya kasur. Kosong saudara. Dan ternyata itu memang membuat ambience. Kosongkan semua. Badan saya kosong semua, ringan kosong semua. Pakaian-pakaian pun tinggal beberapa ya. Wah kita benar-benar, wah itu benar-benar kita mulai dari nol lagi. Itu ya, itu langsung ngusir semua setan yang aneh-aneh saudara. Ambience-nya itu tadi. Kalau orang kelenteng itu dibuang semua itu supaya feng shui-mu berubah. Ya kan? Kalau perlu dicat ya apa segala macam. Makanya orang kalau Anda percaya feng shui gitu rumahnya jadi aneh, ya, malah melintang ada karu-karuan. Makanya jangan percaya feng shui, percayalah kepada kuasa nama Yesus. Mengapa harus kuasa nama Yesus? Karena ini tadi. Supaya Anda nggak perlu ngitung feng shui. Ribet dalam nama Tuhan Yesus. Langkah dengan iman, jalan dengan iman. Ya. Nah, ketiga, Anda harus mengaku dosamu. Anda nggak boleh simpen dosa. Ya, mengaku dosa. Anda kalau mempunyai dosa, mau ngusir setan, dia dikejar saudara. Anda sendiri hidup dalam kenajisan kok. Makanya jaga hidupmu setiap hari selalu siap sedia. Tadi ya, Efesus 6, perlengkapan senjata Allah itu bukan Anda pakai yang aneh-aneh begitu. Kenakanlah perisai iman, iman tadi ya. Kenakanlah ketopong keselamatan. Cara metanoia, paradigmamu dirubah. Ya, dirubah. Anda banyak belajar buku mengelola keuangan yang benar, bagaimana mengelola hubungan yang baik. Lalu Anda mau kawin, saya mau naik mobil di Eropa ini ya. Waduh, babak belur saya ujiannya, saudara. Ujian teori, ujian praktek. Sampai saya bilang, aduh, bohwat ini saya bilang, udah capek ini saya sampai belajarnya. Anda mau kawin tinggal mancal olahlah bebe, kurang ajar kan? Anda harus tanggung jawab, Anda harus belajar bagaimana membangun hubungan dengan istrimu, dengan suamimu yang benar. Bagaimana komunikasi dengan anak-anakmu yang benar. Dan bagaimana ajari anak-anak kamu untuk buat ngomong yang benar. Yang to the point. Jangan muter-muter. Bagaimana cara mengungkapkan pendapat di dalam rumah itu. Anda harus benar dulu. Ya, makanya pengakuan dosa itu penting. Jaga hidupmu di dalam kebenaran, tadi righteousness, dimulai dari sedekah. Dari sedekah itu, Anda mulai belajar hidup dibenarkan. Karena ibadahmu adalah Roma 12 ayat 1 dan Ibrani 1 ayat 20, Yakobus 1 ayat 27. Menjaga kekudusan dan berdiakonia. Jadi kudu benar, pikiranmu kudu murni, hatimu kudu benar. Sehingga kalau hatimu benar, maka kamu bisa mengatasi ini, saudara. Tadi balik lagi ya. 3 cara ini, kamu akan usir setan, saudaraku. Ya, satu, Anda menghardik. Tapi untuk menghardik Anda harus punya iman. Bagaimana punya iman? Anda harus berdiakonia. Dimulai dari diakonia dan membaca firman. Ya, menghardik. Kenapa harus menghardik? Ya, karena harus menghardik dengan iman. Tetapi supaya kamu benar, kamu harus menjaga di dalam kekudusan, mengaku dosa. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan kepada orang yang kamu sakiti. Kamu jangan punya masalah jangan kamu nyakiti orang. Nah, kalau orang sakit hati sama kamu ya biarin saja. Orang yang nggak mau memberesin sama kamu, apalagi kalau sudah ngeblok kamu itu nggak usah dipikirin. Ya kayak si kapal oleng itu nggak tak pikirin, dong dia ngeblok saya kok.
ya kan? Seekor babi, kamu menyakiti hatinya, katanya Yosua Seng, katanya istrinya Yosua Seng itu ya Ibu Yohana. Kalau dia merasa sakit hati sama saya, kenapa dia komplainnya nggak komplain ke saya, komplainnya ke orang Islam? Katanya kamu sudah dewasa rohani, ya kan? Nah, kan gitu kan. Kalau kamu sakit hati sama saya, kamu komplainnya ke saya, bukan komplain sama orang Islam. Berarti kamu niat memang mau celakain saya. Kan begitu kan. Pikirannya gimana sih? Tapi kalau memang ada salah, saya akan ngaku. Mana salah apa? Kalau saya nggak merasa bersalah, saya nggak ngapain sih saya minta maaf. Jangan pernah minta maaf kalau Anda tidak bersalah. Tapi begitu Anda tahu Anda bersalah, Anda harus minta maaf. Itu masalahnya loh. Begitu tahu Anda salah, Anda harus minta maaf. Sekecil apapun kesalahanmu. Artinya Anda harus jaga hidupmu dalam ketulusan. Kenapa orang mau ngusir setan tujuannya mau dapat duit. Anda akhirnya jadi kayak Tony Daud, hamba uang, ya kan? Tujuannya buat nakut-nakutin Anda supaya dapat amplop. Makanya pertanyaannya, Tony Daud yang merasa dirinya katanya paling nasionalis, apakah Tony Daud pernah bikin seperti yang kita punya? Apa buahnya? Malah dia ini menjadi pendukungnya SBY, saudaraku. Ini kan pengkhianat ini. SBY ini kan pengkhianat. Dia kan yang bikin Indonesia bangkrut kan. Dengan bangganya. Dia mendukung Gilbert yang hamba uang. Ya, ini saudara Anda belajar. Lakukan, Anda nanti sukses hidupmu. Anda tidak perlu takut. Ya, mau setan garong apa segala macam, lawan saudara, lawanlah iblis. Ayat terakhir saya akan bacakan padamu ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Ya, saya bacakan buat Anda ya. 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat 7. Bentar ya. Sebentar. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Ya, Yakobus 4 ayat 7. Terakhir ya. Tunduklah pada Allah. Tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Gitu ya. Jadi jangan saya tayul-tayul apa segala macam. Jangan. Ya, kalau tentang pencobaan kemarin ya sudah saya bawakan di Embun Pagi. 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu. Hari ini lagi ngelawan setan-setan, setan dalam hidupmu itu tadi. Oke, Tuhan Yesus memberkati.